Nah, jadi adik-adik semua selamat datang di Bandar Udara Sohaba Jawa. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk keliling ke dalam bandara, kita akan belajar nanti di dalam ada apa saja sih di dalam bandara itu. Terus nanti bagaimana kita kalau mau berangkat alurnya bagaimana dan segala macamnya. Izinkan dulu kami berdua memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Kakak Fitra, dipanggil Fitra atau Kakak Fitra boleh. Dan samping saya, Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kurang bersemangat, selamat pagi. Sudah makan atau belum? Sudah makan harus semangat. Kita ulang, selamat pagi. Kurang keras, selamat pagi. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Nanti saya perkenalkan dulu ya. Nama panggil saya Agnes. Adik-adik bisa panggil saya Kakak Agnes. Oke? Oke, adik-adik selanjutnya nanti sama saya, sama Kakak Fitra juga mau temanin adik-adik kita keliling-keliling di bandara. Apa saja yang ada di bandara ya adik-adik? Oke? Adik-adik semangat? Oke, kayak kurang semangat, kayak belum sarapan. iya sebelumnya ada semua ada yel-yelnya nggak ini atau ada lagu-lagu dari sekolahnya nggak? Ada lagu dari sekolahnya tuh yel-yel gitu nggak? Boleh kita cek dulu lah, kita coba dulu. Satu lagu dulu lah biar kita semangat masuk ke dalam. Pesawatku terbang tinggi. Sebelum masuk ke dalam kita nyanyi dulu Ya ya. kita nyanyi dulu lah ya, biar kita semangat masuk ke dalam. Pesawatku terbang tinggi. Pesawatku daun asmari. Pesawatku mau pergi, bawa aku keliling ke negeri. Pesawatku terbang tinggi. Pesawatku yuk kesini. Pesawatku mau pergi, bawa aku keliling negeri. Oke. Saat ini adik-adik semua berada di area yang namanya drop zone. Yang merah-merah ini. Yang merah-merah ini. Ini namanya drop zone. Coba adik-adik perhatikan drop zone yang ada yang adik-adik semua ini injak. Ada apa saja, ada warna apa saja, ada tulisan apa saja, ada warna biru, ada warna apa lagi? Ada merah, ada apa? Kuning, apa lagi? Putih. Hijau, mana hijau? Gak ada hijau, hitam. Oke, jadi adik-adik semua, drop zone ini fungsinya untuk menurunkan penumpang. Untuk apa? Menurunkan penumpang. Jadi kalau menurunkan penumpang di sini kira-kira boleh parkir di sini juga atau enggak nih? Jonita. Penumpang apa boleh parkir juga atau enggak nih di sini? Kira-kira menurut adik-adik semua boleh nggak parkir di sini? Boleh atau enggak? Boleh atau tidak? Enggak ya. Boleh. Jadi Boleh. drop zone ini cuman fungsinya untuk menurunkan penumpang. Jadi kalau mau untuk parkir kendaraan itu di sebelah sana. Kalau ada garis-garis itu, ada garis putih itu. Nah itu untuk parkir kendaraan mobil. Kalau di drop zone ini fungsinya hanya untuk menurunkan penumpang. Setelah menurunkan penumpang apa? Kendaraannya harus langsung pergi, harus gantian karena akan ada kendaraan lain yang akan masuk ke sini. Nah, kalau adik-adik semua lihat di depan kita ini ada pintu keberangkatan namanya, pintu keberangkatan. Coba lihat ada apa saja nih di daerah sini. Ada TV, apalagi? Ada pintu. Apalagi nih? Banyak ada. Perhatikan sayang, ada apa sayang? Boleh kalau mau sambil maju lihat nggak apa-apa. Nah, dalam barisan. Maju. Nah, jadi di pintu keberangkatan ini nanti adik-adik yang sudah turun dari kendaraannya, misal adik-adik turun drop zone ini, nanti akan masuk lewat pintu keberangkatan ini. Nah, nanti pintu keberangkatan ini Seperti akan periksa dulu nih tiketnya ada atau enggak, karena yang boleh berangkat hanya yang mempunyai tiket.
sekarang kita mau masuk ke dalam bandara ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam bandara, kakak mau ingatkan kepada adik-adik semua, pada saat nanti kita di dalam, mohon untuk dijaga ketertibannya. Oke? Tidak boleh ribut, tidak boleh lari-lari ke sana kemari, nggak boleh terpisah dari rombongannya ya. Tidak boleh ganggu teman di samping. Nah, tidak boleh juga sembarang menyentuh alat-alat di dalam, karena ada beberapa alat-alat itu yang masih digunakan dan takut rusak kalau misal ada sembarang pencet-pencet, karena alat-alatnya ini mahal. Oke? Ya. Oke. Jadi nanti kita masuk ke dalam keadaan tertib. Oke. Jangan di dalam. Semuanya. Jangan dekat-dekat, jarak-jarak. Tidak bersuara. Tidak bersuara. Oh, di posisi sudah berubah. Area ini namanya area keberangkatan. Oke? Di area keberangkatan ini nanti ini kan masuk tuh dari pintu sana. Masuk. Nah, ini ada namanya X-ray. Apa? Ekstrim. Nah, ada yang tahu ini fungsinya apa nih? Satu orang, ada nggak yang berani menjawab? Apa nih kira-kira fungsi dari X-ray ini? Untuk apa? Untuk apa? Simpan apa? Simpan tas. Lebih kuat, lebih kuat. Kamu namanya siapa? Rian. Rian apa jawabannya? Apa? Oke, untuk simpan tas. Oke, jadi X-ray ini benar ya, kata Rian, untuk simpan tas. Tapi kakak tambahin ya, bukan hanya untuk simpan tas, tapi untuk memeriksa isi tas kalian. Kenapa diperiksa? Karena barang-barang yang akan diterbangkan ke tempat tujuan atau di kota lain itu harus melalui yang namanya pemeriksaan. Nah, di bandara ini akan ada dua pemeriksaan barang. Nah, nanti kita belajar tuh, ada satu yang di sebelah sana tuh. Nah, nanti kita belajar dulu yang itu, kita belajar dulu yang alat ini. Jadi X-ray ini fungsinya untuk memeriksa barang-barang besar. Oke, sampai sini paham ya? Oke, barang-barang besar itu seperti apa? Contoh kargo. Tahu kargo kan? Barang besar, paket besar, koper besar, semuanya masuk di X-ray ini. Kenapa masuk di X-ray ini? Nanti akan langsung dimuat ke dalam pesawat. Makanya harus diperiksa dulu dari sini. Nanti ada petugas yang duduk di balik alat ini yang akan memeriksa barang-barang adik sekalian. Nah, di sini kakak mau kasih tahu barang-barang apa saja yang tidak boleh dibawa ke dalam pesawat. Nanti adik-adik perhatikan, nanti kakak akan tes lagi hafalannya semua. Jadi barang-barang yang tidak boleh dibawa senjata tajam. Oke? Terus yang ketiga itu ada alkohol. Oke? Ada yang bisa sebut nggak senjata tajam itu kayak apa? Apa contoh-contoh benda-benda tajam? Pisau. Parah, apa lagi? Hah? Sabit. Apa lagi? Duri. Duri. Oke, ada lagi gunting, apa lagi? Cutter, ya. Itu Ya. semua benda-benda yang bisa melukai, benda-benda tajam. Kenapa? Benda-benda tadi seperti bahan peledak, bom, terus cairan kimia, terus apalagi benda-benda tajam, pistol, senjata, itu tuh kenapa nggak boleh masuk ke dalam pesawat? Karena ditakutkan itu nanti bisa dijadikan bahan ancaman untuk melakukan kejahatan di dalam pesawat. Nah, makanya kalau adik-adik mau tahu nih, mantra udara atau pesawat udara adalah transportasi
paling aman di dunia. Ya, itu dia lebih aman daripada naik mobil, naik motor, naik kapal. Transportasi udara adalah yang paling aman. Kenapa transportasi udara paling aman? Karena datanya transportasi udara itu yang paling jarang mengalami accident. Makanya dia disebut sebagai transportasi paling aman di dunia. Oke, kita kembali ke alat X-ray ini ya. Nanti setelah barang-barang adik-adik semua ini udah ditaruh di sebelah sana, masuk nih di sebelah sini. Kita taruh di sebelah sini. Nanti barangnya itu masuk lewat sini, diperiksa dalam sini sama petugas. Nanti barangnya keluar lewat sini. Tadi ini alat namanya apa? Apa namanya? Ada yang sih enggak? Apa? X-ray. Oke ya. X-ray. Adik-adik semua jangan terlalu tegang. Santai saja. Kalau kalian lihat semua, coba kalian semua lihat sih antara ini ada apa. Nanti kalau kalian punya pertanyaan terkait apa, tanyakan ke kakak. Oke? Boleh ya? Iya. Ini sifatnya santai aja, tidak usah terlalu tegang. Kita belajar tapi tetap have fun, tetap bersenang-senang. Oke? Oke. Oke. Selesai kita di X-ray ini, kita lanjut ke check-in. Baris-baris langsung ke sana. Itu langsung ke sana. Dua baris. Nah, Loski. Oke. Oke, adik-adik, setelah dari X-ray atau pemeriksaan pertama, itu pemeriksaan barang. Setelah pemeriksaan barang selesai, penumpang semuanya bisa langsung ke sini. Ini namanya tempat untuk check-in. Kalau tempat untuk check-in itu penumpang biasanya menunjukkan KTP dengan tiket yang kita beli itu. Tiket yang kita beli, kita kasih tunjuk di petugas di sini, namanya check-in. Tujuannya untuk kita naik pesawat tidak seperti naik bis ya adik, tidak seperti naik bis, tidak seperti naik bemo yang tempat duduknya bebas terserah kita mau duduk di mana. Tetapi kalau di pesawat itu dia harus ada nomor kursi. Jadi setiap penumpang yang naik pesawat itu tidak duduk di sembarang tempat. Dia harus punya nomor kursinya masing-masing. Contohnya misalkan namanya Ayu. Ya, contohnya Ayu mau berangkat ke Jakarta misalnya. Jadi Ayu check-in dulu sebelah sini, nanti dapatnya ini namanya boarding pass. Jadi nanti ada tulis di sini tanggal penerbangan hari ini, terus nama pesawatnya apa, jam berapa kita berangkat, terus bagian sini itu nomor kursi. Jadi kita harus dapat nomor kursi. Biar sampai di pesawat kita langsung lihat, oh ya sampai nomor kursi ini misalnya nomor 1A. Oh ya di sini berarti 1A, masukkan pesawat duduk di 1A. Gitu aja. Nah, di sini juga itu biasanya bawa Pemeriksaan selanjutnya, apakah adik-adik semua ada pertanyaan? yang ada di sini. Lihat aja dulu di sini. Di sini ada apa semua nih? Masyarakat di sini. Coba sekarang sebutin nih, ada benda-benda apa aja nih yang ada di sini, di meja ini, di area ini, ada benda apa saja? Ada yang bisa sebutin nggak? Tanya. Apa saja? Dari atas, Iya, di atas dari itu. bawah. TV, apa lagi? Apa? Pintu boleh, di sana ada pintu. Apa lagi? Kursi. Apa lagi? Laptop, oke. Adanya komputer. Komputer. Beda ya, komputer ya. Ada tuh nggak bedanya laptop sama komputer? Hanya laptop. Oke. Adanya komputer. Apa lagi? Tanya semua yang kamu lihat. Kalau Tanya. ini maju nggak apa-apa. Maju jadi main aja, cuman jangan sentuh ya. tekan sembarang yang maju juga apa-apa. Tidak perlu terlalu berbaris. Kalau mau lihat ini tinggal nih. Sini sebelah sini, jangan sebelah sini. Ada mesin ini untuk kasih naik barang di sini. Nanti kuncinya di sini.
Gak apa-apa dulu tanya dulu. Itu ada jalan sendiri. Nah, itu ada jalan. Randy. Nanti dari situ, nanti pagi keluar ke sana. Nah, lihat tuh. Kita sini kalau masuk sebelah sini, sebelah sini. Yang mau masuk, yang mau lihat. Dia sudah keluar ke sana. Namanya kita lanjut ke pemeriksaan kedua. Oke. Ayo. Tertib, main langsung baris kembali. Langsung baris kembali. Pelan. Belajar prakteknya. Oke, adik-adik bisa menghadap ke sini. Oke, sebelum masuk ke ruangan tunggu, di sini biasanya kita periksa lagi. Jadi di sini kita periksa barang-barang yang kecil-kecil, yang penumpang bawa kecil-kecil seperti tas ransel, tas jinjing, terus bekal, makanan. Biasanya periksa sebelah sini. Sebelum masuk ke ruang tunggu, dia harus periksa dulu boarding pass-nya di sini. Jadi di sini ada petugas nanti, dia periksa boarding pass, cocokkan nama di boarding pass tidak sama atau tidak di nama di KTP. Setelah itu dia mulai masuk sini. Di sini namanya pemeriksaan barang-barang yang kecil-kecil. Misalnya HP, jam tangan, ikat pinggang, terus korek, rokok, dia semuanya harus taruh sini. Misalnya. Nih, perhatikan semuanya. Jadi nanti barang-barang berdua pinjam topi kamu. Topi kamu. Pinjam topi. Oke lah, boleh lah, semua aja lah. Nah, jadi gini. Masuk, oke. Nah, oke, ya hadir semuanya lah. Nah, ini nanti adik-adik ketika mau masuk ke dalam, tidak boleh ada pakai aksesoris, pakai jaket, pakai topi, kacamata, apa segala macam itu nggak boleh. Rokok, dompet yang ada di kantong, semua jadi uang harus dikeluarin masuk. Adik-adik kalau mau masuk semuanya harus bersih. Yang ada di badan cuman pakaian saja. Ya, pakaian yang menempel aja. Kalau jaket itu masih bisa dilepas. Pokoknya cuma bisa satu lapis saja. Oke? Nanti barang-barang yang ada di semuanya kayak di kantong kayak lo ada di semua ada bawa HP, dompet, misal HP ditaruh di sini semuanya. Kenapa ditaruh di sini semuanya? Karena ini namanya pemeriksaan kedua. Oke? Sebenarnya nama aslinya adalah PSCP, Passenger Security Checkpoint. Tapi untuk bahasa simpelnya, biar adik-adik semua ini mudah paham, ini namanya pemeriksaan kedua. Kenapa? Apa bedanya sama pemeriksaan ke-1 yang sebelah sana? Nah, kalau di sana tadi barang-barang besar, tadi sudah dijelaskan sama Kak Agnes, ini untuk barang-barang kecil, barang-barang yang kemungkinan terlewatkan. Semisal siapa tahu ada bawa pisau di saku. Ada bawa pisau di saku, atau semisal adik-adik ada bawa silet kan nggak boleh kan, senjata tajam. Semisal nanti adik-adik ada taruh silet, ya pisau, terus kalian taruh nggak kalau parang gedean. Kalau parang tidak bisa. Pisau kecil atau silet kalian gunting Korek kecil. api, pemantik itu tidak boleh bawa. Adik-adik semua taruh di dalam dompet itu kan nggak ketahuan kan, nggak lewat pemeriksaan di sana karena cuma barang-barang besar. Makanya lewat alat ini juga namanya X-ray sama. Ini sama sana namanya X-ray sama. Cuma sana besar, ini kecil. Cuman beda fungsi. Yang di sana itu untuk barang besar, ini barang kecil. Jadi nanti barang-barang adik-adik semua ini dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini panjang. Nanti keluar dari sana. Sebentar kita praktek dulu lewat sini ya. Sebentar kita ambil barang-barang adik semua. Jadi di sini pemeriksaan kedua ini dia periksa barang bawaan kita dengan periksa penumpang, periksa kita. Jadi nanti kita masuk lewat gawang ini.
Gawang ini gawang ini namanya WTMD. Gawang namanya WTMD. Jadi kalau kita masuk ke dalam bunyi, berarti di badan kita ini masih ada bahan-bahan logam atau besi. Jadi bahan logam, besi, jadi semuanya harus masuk di sini. Biar masuk di WTMD, dia tidak bunyi. Nah, ini kan tadi dijelaskan itu namanya WTMD. Kalau alat ini namanya HHMD. Apa? HHMD. Ini WKMD. WTMD. WTMD. Oke, saya ulangin ya, itu namanya apa? Ini masih bisa ini. Fungsi apa tadi? X, X, X-ray, X-ray, XZ. MD. MD. Ini WTMD. WTMD. Nah, jadi sebenarnya itu bukan cuma sebutan HMD, WTMD itu ada kepanjangannya ya. WTMD kepanjangannya Walk Through Metal Detector. Itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya gawang pemeriksa logam atau metal. Gawang pemeriksaan logam. Ini namanya HHMD atau Handheld Metal Detector atau bahasa simpelnya alat yang digunakan untuk memeriksa logam dengan cara dipegang. Kan handheld. Hand itu Tangan. Held itu bentuk kedua dari hold, pegang. Oke? Handheld. Jadi diperiksa. Ini sama ini beda fungsi. Oke? Kalau ini adik-adik lewat untuk memeriksa secara keseluruhan. Karena kalau adik-adik lewat misal adik-adik ada yang taruh besi di sepatu sini. Nanti pas lewat sini lampu yang di bawah menyala. Jadi ini lampu-lampu menyala ini menandakan posisi dari logam yang ada di badan adik semua. Jadi semisal kalian pakai ikat pinggang di sebelah sini, pas kalian lewat sini, nanti lampu yang menyala bakalan di tengah atau posisi pinggang kalian. Kalau semisal kalian pakai topi kan biasa tuh ada besinya tuh kecil di atas sini kan? Iya. Kan? Nanti lewat sini, nanti bagian kepala yang menyala, bagian atasnya. Itu memberikan tanda kepada para petugas keamanan untuk memeriksa. Nah, setelah lewat nih, petugas kan nanti di sana, oh udah tahu, oh ini ada besi nih di kepalanya. Mungkin dia pakai topi atau mungkin dia pakai jepit rambut besi. Nanti fungsi alat ini, jadi alat ini nanti dipakai untuk memeriksa. Bentar ya. Nah, coba kamu maju sini. Maju green. Nah, Satu aja sama aja. satu. Nah, ini. Jadi ini tuh digunakan untuk memeriksa ya. Jadi misalnya gini. Kenapa bisa bunyi di sini? Karena apa? Ada apa? Ada apa? Coba kamu diam aja gini dulu ya, biar teman-teman bisa lihat. Kalau aku di sini, bunyi enggak? Enggak ya? Kalau di sini, bunyi enggak? Enggak ya? Ini bunyi yang ini salah. Sini enggak bunyi ya? Tapi kalau di sebelah sini, bunyi ya? Artinya apa? Ada apa di sini? Ada ikat pinggang, betul sekali. Jadi ikat pinggangnya itu ada bahan logam. Ini kalau bisa dilihat maaf ya. Ini bahannya logam, besi. Coba ada yang pakai ikat pinggang ini enggak? Kamu ikat pinggang besi enggak? Coba. Oh, besi juga. Ada yang enggak pakai ikat pinggang besi? Biar kita coba. Coba yang enggak pakai, kamu coba yang enggak pakai ikat pinggang coba. Oke. Tidak pakai ikat pinggang. Nah, ini kan enggak ada nih. Nah, enggak bunyi kan? Dia enggak bunyi kan karena apa? Enggak pakai ikat pinggang, dia enggak pakai bahan logam di badannya. Oh, ada. Bunyi. Oh. Jadi alat ini ada jaraknya, ada jarak terkhususnya. Jadi semisal kalau kita pemeriksaan nih, petugas memeriksa itu sebenarnya ada tekniknya. Jadi kita tuh nggak boleh terlalu dekat sama penumpang yang mau diperiksa, nggak boleh. Jadi kita tuh harus punya kuda-kuda, karena kan semisal tidak diminta-minta ada yang memiliki niat jahat nih mau melukai. Makanya kalau petugas memeriksa itu dia udah punya kuda-kuda, jadi dia udah memeriksa kayak gini. Dia periksa semuanya. Jadi semisal adik ini contoh orang dewasa memiliki atau orang lain memiliki niat jahat nih mau melukai, itu nanti pada saat dia udah mulai bergerak penumpang langsung maju, langsung hadang.
Seperti itu. Oke, makasih, kembali dulu. Nah, sekarang kita coba lewat metal detektor ini, tapi sebelumnya adik-adik mundur dulu sedikit biar alatnya ini bisa mundur. Mundurnya sampai batas kuning itu. Nah, batas kuning ayo dulu. ke sini. Lagi. Nah, ini lagi ke belakang, lagi. Saya mau contoh saya punya beberapa orang saja. Ya sudah, iya. Kemudian yang paling depan maju. Pelan-pelan majunya. Nah, tadi bunyi. Kalian lihat nggak? Perhatikan nggak di situ? Sini saja. Nah, itu tadi dia bunyi. Berarti adik ini ada pakai bahan logam. Nah, kan tadi udah bunyi tuh. Di sana dulu ya. Nah, kita cari nih bahan logamnya ada di mana sih? Makanya kita pakai ini. Nah, kita cek dari atas. Nggak ada. Nah, berarti di sebelah sini ada logamnya. Nah, di bawah ada besi di. Ada besi di situ Nah, sepatu. terus pemeriksaan itu tidak sembarangan, enggak kayak gini. Enggak kayak gini cara periksanya. Tapi nanti ada satu di gini. Rentang tangannya gini. Jadi yang akan sedikit ajarin lah ya teknik dalam pemeriksaan di pada saat lewat. Nah, rentang tangannya. Cara pemeriksaan manual, ini cara pemeriksaan manual ya. Jadi sebelum kita memeriksa penumpang, kita cek dulu nih bahannya, kita cek ke diri sendiri. Gini. Oh, kalau gini berarti dia berfungsi. Nah, selanjutnya nanti kita cek dari atas. Terus dari Ke depan. sini samping, baru ke bawah sini. Lalu ke bawah sini, Ini atur cahaya di mana? terus ke atas. Agak buka. Nah, gini. Nah, kalau gini kan langsung ketahuan nih posisinya di mana. Nanti ke sebelah sini, sini. Setelah samping-sampingnya selesai, nanti dari depan. Dari depan sudah, lanjut ke belakang. Sudah selesai. Seperti itu. Nah, kalau bunyi Sepatu. ini, berarti di bawah itu ada besi. Nah, sekarang boleh lewat sama satu-satu. Lewat satu-satu. Satu nggak apa-apa. Tangan di dada, tangan di dada. Langsung satu data aja satu. Nah, nggak Aman. Tidak bunyi. Nah, ini bunyi. Pelan-pelan satu-satu biar alatnya nggak bingung. Satu-satu dulu lewat. Oke. Ada sebelah sini. Permisi satu. Satu-satu lewatnya satu-satu. Oke, udah satu lewat. Kamu lagi. Langsung baris. Nah, ini ada yang tinggal. Nanti kita Baris. Oke. Oh, di bawah sepatu. Lewat semua. Oke, udah lagi. Oh, Oke. Lewat. Sini kosong. Sini ada. Tinggal. Oke, nah sekarang kakak mau minta tolong satu orang lagi. Siapa nih? Misalnya pakai ikat pinggang aja. Siapa? Kamu deh, kamu silakan sini. Sini. Kamu dari sebelah sini lagi dulu. Nah. Semuanya lihat ya. Nanti lihat lampu-lampunya di sini. Lihat, kalau tadi di sebelah sana nggak kelihatan. Lampunya itu menyala sebelah sini. Karena yang lihat itu cuma petugas. Nah, perhatikan lampunya ya. Pelan-pelan saja. Nah, dia menyala semua. Kenapa dia menyala semua? Karena dari atas sampai sini tuh ada semua. Biasa kalau ada yang full pakai lengkap nih dari atas sampai bawah itu ada besi, dia kan merah semuanya di sini. Itu menandakan bahwa di badan adik-adik semua itu masih terdapat besi logam. Nah, kayak kakaknya sini. Kamu ada nggak? Nah, kakaknya sini kan tadi ada satu menyala sini kan? Lihat kan? Iya. Ada menyala sini, ada menyala bawah, terus menyala semuanya. Artinya apa? Di kakak ini ada apa? Enggak. Ini kan ada besinya. Besi, terus ini apa namanya? Atributnya, kalungnya, sepatunya ada besinya. Makanya dia nyala dulu di sini sesuai posisinya kan, sebelah sini. Terus dia menyala di bawah, ada besinya. Terus dia menyala semua, menandakan itu banyak tuh full. Berat di bawah, ada besinya. Nah, kayak gitu. Setelah habis pemeriksaan baru penumpang ambil
silakan diambil barang-barang semua. Jangan ribut, jangan ribut, jangan ribut. Pelan, 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 pelan. Nah, ayo. Oke. Oke, sudah. Oke. Sekarang adik ayo ikut sini. Masuk ke sini. Baris, 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 baris. Baris dua, 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 dua. Oke, langsung duduk aja. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Baris. Langsung duduk. Duduk dulu bebas, bebas di mana aja. Oke, duduk aja santai, santai. Kita Duduk, istirahat duduk. sebentar. Itu tips kesukaan. Bisa instan sketch di luar sebentar. Saya sambil duduk juga ya. Oke, kita sama-sama duduk. Kita istirahat sebentar. Karena kan masih capek banget ini. Nah, adik semua. Sekarang kita sudah berada di sebentar ya, maaf ya. Oke adik-adik, yang adik-adik duduk di sini ini namanya ruangan tunggu. Biasanya penumpang tunggu pesawatnya datang itu duduknya di sini. Kalau di sini itu dia bebas mau duduk di sebelah mana. Oke, adik masih ingat ini namanya apa? Namanya apa? Ruangan saya namanya apa? Ruangan apa? Ruangan apa? Ruangan tunggu. Jadi di sini namanya ruangan tunggu. Oke adik-adik, namanya ruangan tunggu. Jadi Nanti adik-adiknya nggak apa-apa di sini. nanti minta izin sebentar ya, kakak Akte sama kakak Fitra mau ada urusan sedikit. Nanti adik-adik biar tunggu di sini dulu sampai kakak Akte sama kakak Fitra datang ya. Jadi adik-adik duduk di sini dengan tenang. Tidak boleh keluar. Jangan dulu sampai tunggu kakak Akte dan kakak Fitra datang. Jadi boleh keluar. Jadi adik-adik istirahat dulu di sini. Ya, istirahat dulu di sini sebentar ya. Nanti Karol kembali lagi di sini buat penjelasan. Oke?